Kami kelompok 6 memperkenalkan diri. Nama saya Ayu Silaen. Nama saya Gilang Bas Pamungkas. Nama saya Leni Melina Pasaribu. Perkenalkan, nama saya Gloria Panjaitan. Nama saya Maria Revalina Lubis. Nama saya Hotma Vivia Lubis. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Soekarno atau Bung Karno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Beliau sudah memiliki berbagai peranan aktif dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia sejak menjadi mahasiswa di Bandung. Hingga akhirnya beliau memiliki peranan yang sangat penting dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peranan Insinyur Soekarno dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia yaitu yang pertama, merumuskan teks proklamasi bersama dengan Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta. Yang kedua, membacakan teks proklamasi didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan yang ketiga adalah beliau disebut sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Insinyur Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar. Yang kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta sangat penting dalam berbagai peristiwa sekitar proklamasi. Ia dilahirkan di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Sejak menjadi mahasiswa di luar negeri, ia sudah aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi salah seorang pemimpin dan ketua Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Setelah di tanah air, ia aktif di PNI bersama dengan Bung Karno. Setelah PNI dibubarkan, Hatta aktif di PNI baru. Pada masa penduduk Jepang, ia menjadi salah seorang pemimpin putra, menjadi anggota BPUPKI dan wakil ketua PPKI. Saat menjabat sebagai wakil PPKI, Muhammad Hatta dan Soekarno menjadi dui tunggal yang sulit dipisahkan. Bersama Bung Karno, ia juga pergi menghadap Terauchi di Saigon. Setelah pulang, Muhammad Hatta menjadi salah satu tokoh sentral yang terus didesak para pemuda agar bersama Soekarno bersedia menyatakan proklamasi Indonesia secepatnya. Muhammad Hatta melibatkan diri secara langsung dan ikut adil dalam perumusan teks proklamasi. Ia juga ikut menandatangani teks proklamasi. Pada peristiwa detik-detik proklamasi, Muhammad Hatta tampil sebagai tokoh nomor 2 dan menampingi Bung Karno dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, ia juga dikenal sebagai pahlawan proklamator. Ia wafat pada tanggal 14 Maret 1980, dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir di Jakarta. Ahmad Subarjo. Raden Ahmad Subarjo Joyo Asorjo adalah Menteri Luar Negeri pertama Indonesia. Ia mempunyai gelar Master in Deutschland yang diperoleh dari menempuh pendidikan di Universitas Leiden, Belanda. Setelah sebelumnya menempuh pendidikan di Hoger Burger School, Jakarta. Ia lahir di Karawang, Jawa Barat pada 23 Maret 1896. Nama Ahmad Subarjo adalah nama pemberian ibunya sebelumnya ia mempunyai nama Teuku Muhammad Yusuf. Pemberian dari ayahnya yang masih mempunyai keturunan bangsawan Aceh dari Pidie. Nama belakang Jojo Disurjo, ia ditambahkan sendiri saat dewasa. Bersama Muhammad Hatta, ia menjadi perwakilan Indonesia untuk menghadiri persidangan antar bangsa Liga Menteng Imperialisme di penindasan penjajah. Yang pertama di Brussels dan kemudian di Jerman. Sekembalinya di Indonesia, Ahmad Subarjo yang pernah aktif dalam organisasi Jong Java melanjutkan perjuangannya dengan menjadi anggota organisasi Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Di kediaman Laksana Muda Maida, ia juga ikut serta dalam menyusun naskah proklamasi bersama Soekarno dan Muhammad Hatta, yang kemudian naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Pada tanggal 18 Agustus 1945, ia dilantik sebagai Menteri Luar Negeri, menjadikannya Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia. Dalam usia 82 tahun, di Rumah Sakit Pertamina, Kebayoran Baru, ia mengembuskan nafas terakhir dikarenakan flu yang menimbulkan komplikasi, yang kemudian dimakamkan di Cipayung, Bogor pada tahun 2009. Pemerintah mengangkatnya sebagai pahlawan nasional. Soekarni Kartodiwirya.
Sukarni Kartodiwiryo adalah seorang pimpinan gerakan pemuda di masa proklamasi. Setelah pendudukan Jepang, ia bekerja di kantor berita Dome. Kemudian menjadi pemimpin gerakan pemuda yang berpusat di asrama pemuda Angkatan Baru di Manteng Raya 31 Jakarta. Sukarni merupakan pelopor penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Ia juga tokoh yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas bangsa Indonesia. Ia juga memimpin pertemuan untuk membahas strategi penyebarluasan teks proklamasi dan berita tentang proklamasi. Muhammad Ibnu Said Timeli, atau yang lebih dikenal dengan Said Timeli, tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai penyidik naskah proklamasi Indonesia. Said Timeli mewakili para pemuda untuk membantu Soekarno menyusun naskah proklamasi. Setelah selesai, Said Timeli juga mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Said Timeli sangat berperan dalam pencetusan proklamasi. Namun Said Timeli dituding dalam aksi pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis, sehingga Said Timeli dibuang ke daerah Papua. Burhanuddin Muhammadiyah atau BMDiyah lahir di Kota Raja pada tanggal 7 April 1917. Ia berbakat di bidang jurnalistik. Sejak tahun 1937 sudah menjadi redaktur berbagai surat kabar. Pada awal pendudukan Jepang, ia bekerja pada radio militer. Pada tahun 1942 sampai 1945, ia bekerja sebagai wartawan pada harian Asia Raya. Pada sekitar peristiwa proklamasi, BMDiyah sudah menjadi wartawan yang terkenal. Pada malam sewaktu akan diadakan perumusan teks proklamasi, BMDiyah banyak melakukan kontak dengan pemuda, yaitu untuk datang ke rumah Maida. Ia salah seorang pemuda yang ikut menyaksikan perumusan teks proklamasi. Ia juga sangat berperan dalam upaya pemberluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia.